Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang transformasi translasi. Yang dimana transformasi translasi itu terbagi menjadi 3 materi. Nah, di sini ada translasi pada titik. Apa itu translasi pada titik? Translasi pada titik adalah bayangan titik A dalam kurung x, y pada translasi AB adalah x aksen x plus a, y tambah b. Nah, itu ada contohnya. A dalam kurung x, y sama dengan a aksen dalam kurung x tambah a, y tambah b. Nah, yang di atas tanda anak panah itu adalah T sama dengan AB. Dan yang bawah itu adalah X, Y ditambah AB sama dengan A aksen dan Y aksen. Keterangan X, Y sama dengan koordinat titik asal. A pergeseran ke kanan adalah positif atau ke kiri itu adalah negatif. Yang B pergeseran ke atas adalah positif atau ke bawah itu adalah negatif. Dan X aksen, Y aksen sama dengan koordinat bayangan titik. Dan yang kedua di sini ada translasi pada garis dan fungsi. Apa itu? Yaitu adalah mencari bayangan pada sebuah garis dan fungsi. Contohnya, ambil titik asal dari sebuah fungsi, misalkan titik X dan Y. Translasikan titik tersebut sehingga diperoleh titik bayangan menjadi X aksen dan Y aksen. Buat persamaan X dalam X aksen dan Y dalam Y aksen. Substitusikan persamaan X dan Y ke dalam fungsi yang diberikan. 2. Translasi pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Translasi AB artinya memindahkan titik dengan aturan. Contohnya, A satuan ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif, dan B satuan ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Di sebelah kanan itu ada gambar contohnya ya, bisa dilihat. Oke, dilanjut ke materi yang ketiga. Ini adalah 2 translasi berurutan. Yang pertama adalah jika titik A dalam kurung x, y ditranslasikan berurutan oleh T1 sama dengan AB dilanjutkan oleh T2 sama dengan CD. Ada nada gambar di sana. A dalam kurung x, y sama dengan A aksen x tambah A, y tambah B. Itu untuk T1 sama dengan AB. Dan untuk T2 nya CD A double aksen dalam kurung x tambah A tambah C, y tambah B tambah D. Keterangan A dan C adalah nilai pergeseran secara horizontal, B dan C adalah nilai pergeseran secara vertikal. Titik A dalam kurung x, y ditranslasikan pada T1 dilanjutkan dengan T2 menghasilkan x aksen double dan Y aksen double. Dengan rumus X aksen double dan Y aksen double sama dengan X, Y tambah AB tambah CD sama dengan X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Dan untuk contoh soal ada di sini, sebuah segitiga dengan tiga titik sudutnya masing-masing berada di A dalam kurung 0,0 dan B 3,1 dan C dalam kurung min 1,4 ditranslasikan dengan pergeseran 2 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri. Bayangan masing-masing titik A, B dan C adalah, dan itu adalah jawabannya. A aksen dalam kurung min 4 sama dengan min 2, B aksen min 1 dan min 1, dan C aksen min 5 dan min 2. Dan kedua di sini adalah titik M dengan koordinat 2,3 dan translasi oleh 5, min 6. Bayangan titik M terletak pada koordinat, ya, itu adalah jawabannya dalam kurung C, min 3. Nah, kenapa jawabannya bisa A aksen dalam kurung min 4 dan min 2 dan B aksen min 1, min 1 dan C aksen min 5 dan min 2. Bisa dilihat di sini bahwa di soalnya A dalam kurung 0,0 dan di sana ada 2 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri, yang dimana sudah dibilang tadi di awal ke kiri adalah min dan ke bawah adalah min, yang dimana yang angka pertama itu adalah 4 berarti min 4 dan 2 adalah min 2 karena A nya 0,0 menjadi min 2 dan min 4. Nah, yang B di situ adalah 3,1 di soal, dan di jawabannya ada min 1, min 1, yang dimana 4 dikurang min 4 dikurang 3 sama dengan min 1 dan 1 dikurang min 2 sama dengan min 1. Yang C di situ ada min 1 dan 4, dan dimana kalau dijadikan jawabannya menjadi min 5,2, yang dimana min 4 ditambah min 1 dan min 2 ditambah min 4. Oke, terima kasih. Saya akan membahas tentang refleksi atau yang biasa juga disebut dengan pencerminan. Apa sih refleksi itu? Refleksi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan. Ada berbagai macam jenis refleksi. Yang pertama yaitu ada refleksi terhadap sumbu X. Refleksi titik A, B terhadap sumbu X. Titik koordinat
A, B jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A aksen A, min B. Matriks transformasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, AB sama dengan A min B. Selanjutnya yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi titik A, B terhadap sumbu Y. Titik koordinat A, B jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yaitu jadi A aksen min A, B. Matriks transformasinya itu A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, AB sama dengan min A, B. Selanjutnya yang ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi titik A, B terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi A aksen B, A. Matriks transformasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, AB sama dengan BA. Yang keempat, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Refleksi titik A, B terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi A aksen min B, min A. Matriks transformasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0. AB sama dengan min B, min A. Kelima yaitu refleksi terhadap titik O 0,0. Refleksi titik A, B terhadap titik O 0,0. Jika suatu koordinat titik A, B direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi A aksen min A, min B. Matriks transformasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, AB sama dengan min A, min B. Keenam ada refleksi terhadap garis Y sama dengan MX. Refleksi titik A, B terhadap garis Y sama dengan MX. Matriks transformasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan cos 2A, sin 2A, sin 2A min cos 2A. AB sama dengan 1 per M kuadrat tambah 1 kurang M kuadrat, 2M, 2M, M kuadrat kurang 1 AB. Selanjutnya jenis refleksi yang terakhir yaitu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan MX tambah C. Refleksi garis Y MX tambah C memiliki matriks transformasi yaitu A aksen B aksen sama dengan cos 2A sin 2A sin 2A min cos 2A A B kurang C tambah 0 C. Lalu di sini saya akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu jika titik A min 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah jawab, diketahui matriks refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Sehingga bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Min 3, 2. Sama dengan 1 dikali min 3 ditambah 0 dikali 2. Hasilnya sama dengan min 3 ditambah 0. Terus di bawahnya ada 0 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 2. Hasilnya yaitu 0 dikurang 2. Sama dengan hasil semuanya min 3, min 2. Jadi bayangannya adalah aksen min 3, min 2. Selanjutnya soal nomor 2. Jika titik A 2,1 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah jawab, refleksi titik A 2,1 terhadap sumbu X diilustrasikan seperti gambar pada berikut. Jadi bayangannya adalah 2, min 1. Yang terakhir ada tes formatif dari Budinar. Soalnya yaitu tentukan bayangan garis 5X ditambah 4Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jawab, 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi X aksen sama dengan min Y direfleksikan lagi, Y sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan min X direfleksikan juga, X sama dengan min Y aksen. Kemudian disubstitusikan, 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Sama dengan 5 min Y ditambah 4 min X sama dengan 7. Min 5 min 4X sama dengan 7. Atau 5Y ditambah 4X sama dengan 7. Jadi hasil dari 5X ditambah 4Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X sama dengan 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dilatasi. Sebelumnya, apa sih itu dilatasi? Secara singkatnya, dilatasi adalah istilah untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Contohnya adalah ketika Ani menggunakan senter pembesarnya untuk memperbesar pizza yang dia miliki, hingga ukurannya menjadi 3 kali lipat dari ukuran semula. Nah, kita anggap senter ini sebagai pusat titik O, titik pusat perbesarannya, dan pizza kita misalkan dengan segitiga, yaitu titik ujungnya A, B, C, serta hasil dari pizza yang membesar adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen.
Pizza membesar 3 kali lipat, itu artinya ruas garis OA dikalikan 3 menghasilkan OA aksen. Atau bisa dikatakan OA aksen dihasilkan dari 3 kali kelipatan ruas garis OA. Begitu juga dengan OB aksen dan OC aksen. Masing-masing merupakan hasil dari 3 kali kelipatan garis OB dan OC, atau dengan pengertian lain, perbandingan jarak OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 3. Dalam hal ini, perbandingan ruas garis titik pusat ke titik bayangan dengan ruas garis titik pusat ke titik asal disebut dengan faktor skala. Tahukah kalian, dilatasi tidak hanya untuk memperbesar suatu barang, namun dilatasi juga berguna untuk memperkecil suatu barang. Misalkan, ada sosok jin yang harus memperkecil dirinya agar bisa masuk ke dalam lampu ajaib. Lampu ajaib akan memperkecil diri jin tersebut 3 kali ke bentuk semula. Kita anggap ujung titik lampu ajaib tersebut sebagai titik O, merupakan titik pusat pengecilan. Selanjutnya, terdapat titik pada jin tersebut. Pada titik A, B, dan C, panjang ruas garis OA aksen merupakan 1/3 bagian dari panjang ruas garis OA, atau OA merupakan 3 kali kelipatan ruas garis dari OA aksen. Begitu juga dengan OB aksen dan OC aksen. Nah, ini adalah dilatasi dengan pusat O 0,0 ketika titik A XY didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K menghasilkan titik A aksen KX, KY. Titik A dengan koordinat XY yang didilatasikan sebesar K dengan pusat A, B akan menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinat K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Baik, kita akan membahas soalnya. Nomor 1, titik M dengan koordinat 3,7 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3. Koordinat bayangan titik M adalah, ingat bahwa bayangan titik P, X, Y yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K adalah P aksen, KX, KY. Oleh karena itu, bayangan titik M 3,7 yang didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3 adalah M aksen 3 kali 3, 3 kali 7 sama dengan M aksen 9,21. Dengan demikian, koordinat bayangan titik M adalah 9,21. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Bayangan titik A min 4,2 jika didilatasi oleh 3,1,4 adalah, pada soal diketahui titik A min 4,2 sehingga X min 4 dan Y 2 didilatasi oleh 3,1,4, berarti titik pusat dilatasinya adalah 3,1 dan K sama dengan 4 sehingga didapat pula A 3 dan B 1, sehingga bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan K O K X min A Y min B plus A B, sehingga bayangan dari titik A setelah didilatasi menjadi A aksen min 25,5. Oke, sebelumnya, apakah kalian tahu yang dimaksud dengan rotasi itu apa? Jika belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang rotasi. Nah, rotasi adalah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh unsur-unsur berikut. Yang pertama ada pusat rotasi. Titik pusat rotasi dapat berupa titik O dalam kurung 0,0 atau titik A, B. Yang kedua ada besar sudut. Besar sudut dalam transformasi sejauh θ. Yang ketiga ada arah rotasi. Jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, sudut rotasinya bernilai θ. Jika arah putaran searah jarum jam, sudut rotasinya bernilai negatif θ. Di sini ada rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar θ. Jika asal P dalam kurung X, Y dirotasikan sebesar θ dan melalui pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, rumus dalam bentuk matriksnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dan X, Y. Nah, setelah itu kita berlanjut kepada rotasi dengan pusat dalam kurung A, B dan sudut besar sudut putar θ. Titik asal P dalam kurung X, Y dirotasikan sebesar θ dan melalui pusat A, B akan menghasilkan bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Rumus dalam bentuk matriksnya adalah X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan cos θ min sin θ cos θ, X dikurang A, Y dikurang B. Nah, yang kedua ada X aksen, Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ, X dikurang A, Y dikurang A ditambah A dan B. Nah,
setelah membahas sedikit penjelasan tentang rotasi, di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama adalah jika sebuah titik dirotasikan sebesar negatif 90 derajat, artinya titik tersebut diputar dengan sudut 90 derajat dan di titik. Nah, ada sedikit penjelasannya. Jika rotasi berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya adalah positif, dan jika rotasinya searah jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif, yang berarti jawaban dari soal tersebut adalah searah. Nah, setelah itu kita bahas soal kedua. Matriks transformasi untuk rotasi sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam adalah. Nah, perlu diingat bahwa matriks transformasi untuk rotasi dengan sudut rotasi sebesar theta berlawanan arah jarum jam yaitu cos theta min sin theta, sin theta, cos theta, sehingga matriks transformasi untuk rotasi sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam yaitu cos 60 derajat min sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat. Yang berarti jawabannya adalah setengah min setengah akar 3, setengah akar 3, dan setengah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.